Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ragam soal CPNS, khususnya di bagian numerik ya. Nah, jadi di bagian numerik itu ada 4 tipe soal yang akan biasanya diujikan. Itu ada deret angka, terus ada perbandingan kuantitatif, terus ada hitung cepat dan juga soal cerita. Nah, jadi di sini kita akan membahas di tipe soal numerik ya. Oke, kita lanjut. Kita bahas soal yang pertama. Nah, ini adalah soal deret ya. Ada suatu deret 27, 1, 9, 3, 3, 5. Nah, 217 ke 1 turun, 1 ke 9 naik, 9 ke 3 turun, turun, naik ya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang seperti ini selang ini ya, loncat satu angka aja ya. 27 ke 9, 9 ke 3. Nah, sedangkan 1 ke 3 dan 3 ke 5. Nah, kemudian dari 3 berapa gitu. Nah, kita ketahui dulu dari 27 ke 9 itu kan dia dibagi 3. Sedangkan 9 ke 3 itu dibagi 3. Berarti ini ke sini haruslah dibagi 3 juga. 3 bagi 3 adalah 1. Oke. Paham ya? Mudah banget soalnya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini dia. 2, 3, 5, 8, 13. 2 ke 3, 2 ke 3 naik. 3 ke 5 juga naik. 5 ke 8 naik lagi. 8 ke 13 naik. Nah, ini naik-naik terus nih. Berarti dia pola satu angka aja. Dia nggak loncat-loncat berarti. Nah, 2 ke 3 tambah 1. 2 ke 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 13 tambah 5. Nah, selang-seling ya. Berarti nggak bisa ditentukan kalau misalnya dari sini. 1, 2, 3, 5. Nah, sekarang kita coba lagi misalnya pakai yang selang-seling. Nah, misalnya nih 2 ke 5, 5 ke 13, 3 ke 8. Ini juga nggak bisa ya. 2 ke 5 kan adalah 2 ke 5 kan tambah 3. Sedangkan 5 ke 13 itu tambah dengan 8. Ini tambah 3, ini tambah 8. Sedangkan ini 3 ke 8 tambah 5. Nah, ini terlalu sedikit nih. Kita nggak bisa menentukan selanjutnya ditambah berapa. Berarti kembali lagi yang ke tadi, berarti polanya. Kembali lagi ke polanya yang selang-seling. 2, 5, 13, 3, 5 berapa gitu ya. Kalau misalnya ini mohon maaf salah. Nah, ini kan 2 ke 3 itu tambah 1, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 8 itu tambah 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 13 tambah 5. Nah, berarti berikutnya ditambah dengan berapa tuh? Ini kan dia tambah 1. Ini ke sini dia tambah 1. Terus ini ke sini dia juga tambah 1. Ini ke sini dia tambah 5. Berarti sudah tambah 2 nih. Sini tambah 3, di sini tambah 5, berarti jaraknya sudah 2. Nah, berarti yang berikutnya juga harus ditambah 2 berarti. Tambah 2 berarti sini tambah 7 ya. Tambah 7 juga. Tambah 7 berarti sini haruslah tambah dengan kan tambah 5, berarti di sini tambah dengan 7 ya. Kan jaraknya 2, berarti sini jaraknya ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 2, ini ke sini juga 2. Berarti 13 tambah 7 itu adalah 13 tambah 7 adalah 20 ya. Jawabannya adalah yang A, 20. Oke, lanjut soal berikutnya. 1, 1, 4, 2, 9, 4, 16, 8. 1 ke 1 datar aja. 1 ke 4 naik, 4 ke 2 turun, 2 ke 9 naik lagi, 9 ke 4 turun, 4 ke 16 naik lagi, 16 ke 8 turun. Nah, ini kan naik turun berarti loncat satu angka berarti ya. Nah, berarti sini 1 ke 4, 4 ke 9, 9 ke 16,
Terus 1 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 8. Nah, terlihat nih polanya. 16 ke berapa gitu polanya. 1 ke 4, 9, 16. Nah, ini kan kita tahu nih, ini bilangan kuadrat ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti di sini haruslah 5 kuadrat ya. 5 kuadrat sama dengan 25. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Pak Chandra memiliki sebuah tempat tisu berukuran 25 kali 20 kali 10. Beliau ingin membeli tisu agar tempat tisu penuh terisi. Kemudian beliau pergi ke Indomaret dan menemukan tisu ukuran 25 kali 20 kali 20 cm seharga 15.000, juga ukuran 25 kali 20 kali 25 seharga 20.000. Berapakah uang minimal yang dikeluarkan Pak Chandra sehingga bisa memenuhi ruang tempat tisu yang dimilikinya? Nah, di sini pertanyaannya adalah yang harus memenuhi ruang tempat tisu yang dimilikinya. Nah, sedangkan tempat tisunya di sini 25 kali 20 kali 20, berarti kita mencari ukuran tisu yang mendekati ini, tapi tidak boleh kurang dari ini gitu ya. Nah, sedangkan di sini adalah ukurannya 25 kali 20 kali 20, dan ini ukurannya satunya 25 kali 20 kali 25. Berarti yang mendekati kan ukuran yang ini ya, yang mendekati ukuran yang ini. Kalau misalnya ukuran ini 25 kali 20 kali 25 ini kegedean nih, ketinggian lebih tinggi, sedangkan ini lebih rendah daripada ukuran yang ini 20 kali 20 aja. Berarti hasilnya adalah ini 15.000 ya. Berarti dia harus memilih yang 15.000 karena uang yang minimal. Nah, kenapa kalau misalnya ini kan 10 kan bisa dibagi dua kan ya, enggak 7.500, karena kalau misalnya kita membeli barang itu nggak bisa membeli setengahnya. Membeli setengah tisu itu di toko tuh nggak bisa. Yang bisa itu membeli satu wadah tisunya gitu ya, satu box tisu. Nah, berarti yang tepat jawabannya adalah 15.000. Jadi nggak bisa setengahnya. Kan kalau misalnya pak beli yang ini kan bisa aja nih, setengah tisu yang ini kan bisa memenuhi ruang tempat tisunya. Namun di toko kita nggak bisa membeli setengahnya gitu ya, kita nggak bisa membeli setengahnya. Jadi tipe soal realistik kalau yang seperti ini, sehingga Pak Rahmat harus membeli satu buah kotak tisu ukuran 25 kali 20 kali 20 untuk memenuhi ukuran tisunya 20 kali 25 kali 20 kali 10. Oke, jawabannya adalah 15.000 ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Harga sebuah buku 5.000. Andi memiliki uang sejumlah 49.900. Berapa buku yang bisa ia beli? Nah, kalau misalnya 50.000 kan, kalau misalnya 50.000 dia bisa membeli 10. Tapi karena kurang 100 rupiah berarti dia hanya bisa membeli 9 ya. Karena 9 kali 5 itu adalah 45.000. 45k ya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke, lanjut soal berikutnya. 1/16 berapa persen? 1/16 berapa persen ya? Nah, untuk diketahui 1/16 itu kan sudah pasti di bawah sudah pasti di bawah 1 ya. Ini pasti salah. Ini pasti juga salah ya. Berarti antara ini atau yang ini. Nah, kalau misalnya ini 0,625 berarti kan sama saja seperti 0, misalnya anggaplah 0,6 kan berarti 6/10 ya. Nah, gitu. Sedangkan ini 1/16. Coba kita bagikan dulu. Kita bagikan aja 16. Ini kan 0 ya. 0 kurang 10. Ini masih 0. Berarti jawabannya adalah yang E. Ini masih 0, sekian. Gue usah lanjutkan ya karena sudah ada jawabannya di sini. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini ragam tipe soal hitung cepat ya. Nah, 2 kali 15/3 kurang 2 per ini per ya. Ini notasi pembagian. 2/3 pangkat 2. Nah, ini kan 2 kali 15 kan 30. 30 bagi 3 kan 10 ya. 10 dikurang dengan 2 bagi 3. 2/3 pangkat 2. Artinya 2 kali 2 4, 3 kali 3 9.
Nah, ini kan sama saja dengan seperti ini. 90/9 kurang dengan 4/9 ya. Berarti sama dengan, berarti ini 86/9. Nah, 81 itu kan 9 dapatnya, karena 9 kali 9 8. Berarti sini 9, sisanya 5 per 9. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke. 1,036 dibagi dengan 0,04. Nah, biar lebih memudahkan kita geser aja dua-duanya komanya. Berarti sini 103,6 dibagi dengan 4 ya, karena kita geser dua angka, dua-duanya kita geser komanya dua angka. Nah, sini kan 103,6 ya. Kita bisa pisah di sini 100 dulu. 100 bagi 4 kan 25. Berarti 25 koma ya. Berarti ini sudah pasti salah. Maaf. Oke. Nah, ini sudah pasti salah, ini juga pasti salah, ini juga pasti salah ya. Karena hasilnya 25 antara 25,09 atau 25,90. Nah, di sini kan sisanya 3,6 ya. 3,6 itu kan kalau misalnya dibagi 4 itu hampir 1 gitu ya. Berarti jawabannya adalah 25,90. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. 6,5 sama dengan berapa persen dari 6? Nah, sedangkan 6,5 kan lebih dari 6 sendiri, berarti dia haruslah lebih dari 100%. Jawabannya adalah yang A. Kenapa jadi harus lebih dari 100%? Misalnya ini kan 6,5 berapa persen dari 6? Berarti harusnya persentasenya harus lebih dari 100%. Misalnya 7 itu berapa persen dari 8? Nah, sama seperti itu. Bukan 8 berapa persen dari 7 misalnya. Nah, sedangkan 8 kan lebih besar daripada 7. Berarti 8 ini merupakan lebih dari 100% dari 7. Nah, kayak gitu bahasa sederhananya. Oke, lanjut soal berikutnya. Apakah 6/7 dari 87,5%? Nah, ini kan dia kurang dari 1. Ini kan dia kurang dari 1, sedangkan salah. Ini dia kurang dari 1, sedangkan ini juga kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 kalikan dengan kurang dari 1, berarti hasilnya kurang dari 1 ya. Berarti hasilnya adalah yang E. Karena sama-sama kurang dari 1. Lanjut soal berikutnya. Mana dari bilangan ini yang terkecil? Mana dari bilangan ini terkecil? Caranya kita harus menentukan penyebut yang paling besar, karena penyebutnya kan sudah sama nih. Ini sama dengan 1 ya. 5 bagi 5 kan 1. Akar 1 kan 1, ini 1. Nah, kita cari penyebutnya yang paling besar. Ini 5. Ini besar nih, gede. Akar 5 2, bla 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 gitu ya. Ini juga akar 5. Nah, ini lebih besar nih. Karena 5 akar 5 itu lebih besar daripada 5 dan juga lebih besar daripada akar 5 ya. Akar 5 ya. Berarti dia yang E ini lebih besar daripada A dan juga lebih besar daripada C. Ininya penyebutnya. Berarti kan yang dicari adalah terkecil, berarti kita cari penyebut yang terbesar. Berarti jawabannya adalah yang E, karena penyebutnya paling besar nilainya. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika X sama dengan 0,06% dari 1,34%, misalnya ketinggalan nih. Jika X 0,06% dari Jika X sama dengan 0,06% dari 1,34 dan Y sama dengan 1,34% dan Y sama dengan ketinggalannya.
ini di tengahnya. Jika X sama dengan 0,06% dari 1,34 dan dia sama dengan 1,34% dari 0,06, maka nah ini kan dia cuma di paling-paling doang kan ya. Sebenarnya ini antara ini dia sama dengan ini, dan ini juga sama dengan bilangan ini, hanya saja persennya dibalik, ini persennya di sini, sedangkan yang y-nya persennya di sini. Ini kalau misalnya dikalikan hasilnya juga sama ya, karena perkalian dia berlaku hukum komutatif gitu. Nah, jadi nilai x dan y itu adalah sama. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Jika bilangan di bawah ini disusun, manakah bilangan pertengahan? Nah, berarti kita hitung nih soal 1. 3/8 bagi 3/6 kan sama dengan 3/2 ya. 3/8 per 3/6 sama dengan 3/2 sama dengan 9. Ini 3/3 itu kan 27, kurang 1 berarti 28. 3/0 kan 1, 1 kurang 1 0. 2/3 kan 8 kan ya. Sedangkan ini 9 kali 8 sama dengan 72. Berarti yang paling tengah kita urutkan aja ya. 0, 8, 9, 28, 72. Berarti yang paling tengah adalah yang 9. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika P lebih dari 0 dan Q kurang dari 0, sedangkan X sama dengan P pangkat 2 Q pangkat 2, Y sama dengan P tambah Q pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk nilai Y-nya. Ini kan Q-nya kurang dari 0 ya. Y-nya sama dengan P tambah Q pangkat 2 itu kan sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 tambah 2 P Q ya. Nah, namun maaf. Oke, namun di sini ini kan kurang dari 0 artinya negatif ya. Berarti negatif, ini adalah positif. Berarti kalau misalnya negatif, pangkatkan negatif. Negatif pangkat 2 pasti hasilnya positif. Ini positif, ini positif. Namun ini positif, positif negatif akan menjadi negatif ya. Nah, akan menjadi negatif. Sedangkan yang ini dia positif, sedangkan X-nya positif. Positif berarti nilai X-nya akan lebih besar daripada Y nilainya. Kenapa? Karena di sini positif-positif semua, nilainya sama. Sedangkan di sini untuk yang Y-nya dia di sini positif-positif, namun di sini ada pengurangnya ya. Sedangkan X-nya nggak ada pengurangnya. Berarti jawabannya X-nya haruslah lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, jika angka 2 dalam bilangan 423 inilah 423.689 bernilai 2 kali 10 pangkat X dan Y sama dengan 5, maka ini kan sama dengan 10.000 ya, berarti X-nya sekitar pangkat 4 bla 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 sekian. Karena 20.000, 23.000, berarti di sini X-nya sama dengan 4, bla 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 sekian, sedangkan Y-nya sama dengan 5. Berarti Y-nya lebih besar daripada X. Jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Ada lagi nggak ya soalnya? Kita lihat. Oke, nggak ada lagi ya soalnya. Berarti sampai situ dulu pembahasan numerik kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ke dalam bentuk soal yang lainnya ya. Oke, kalau misalnya ada yang tanyakan boleh dituliskan di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe ya biar kita bisa menampilkan konten-konten secara berkelanjutan. Oke, selamat pagi, bye bye.